Hola Celebtubers, welcome back to channel paling hits dan kekinian Celebtube TV bareng gue King Obel di Celeb Review. Julid yuk, cus! Nah, Celebtubers, kali ini kita akan membahas, wah ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kan kemarin-kemarin kita kan udah ada challenge, terus kita akan membahas tentang aktivitas selebriti di lokasi syuting gitu kan. Tapi hari ini kita akan membahas seputar prestasi. Tapi nggak hanya prestasi sembarang prestasi. Apa itu? Yaitu prestasi-prestasi selebriti yang kuliah atau sekolah di luar negeri. Waduh, kira-kira seperti apa ya? Dan siapa kira-kira artis atau selebriti yang keluar negeri untuk melakukan atau melanjutkan pendidikannya? Gue penasaran nih. Kalian penasaran gak sih? Pasti dong. Ya udah deh, kalau misalkan kalian penasaran dan gue juga penasaran, langsung aja yuk kita lihat. Ini dia. Gak heran ya guys sama penyanyi sekaligus aktor multitalenta ini. Gak hanya sukses dengan pendidikannya di Inggris, Maudy Ayunda cuma butuh 3 tahun untuk bisa lulus dari Stanford University yang merupakan kampus bergengsi di dunia loh guys. Terus gimana ya cara adaptasi dengan cuaca di sana? Jadi aku memang tinggal setahun lagi karena di Inggris itu kalau kuliah tuh 3 tahun doang. Aku belajar filosofi, politics dan economics. Tapi untuk tahun kedua dan ketiga aku lebih fokusnya di ekonomi dan di politik. Mungkin kalau sekarang udah nggak beradaptasi ya, memang udah jadi rumah kedua karena udah punya, menurut aku sih aku udah memiliki teman-teman yang memang cocok, udah terbiasa dengan cuaca Inggris juga, terbiasa dengan orang-orangnya, dan terbiasa dengan semuanya lah, travelingnya juga udah hafal semua, mau naik coach, train, bus ataupun bersepeda gitu. Jadi mungkin masa adaptasinya lebih ke tahun pertama. Sekarang sih sudah sangat nyaman. Waduh, salut banget dengan Maudy Ayunda ya. Karena apa? Karena selain cantik, bertalenta, ternyata Maudy Ayunda ini juga tipe orang yang mementingkan pendidikan gitu kan. Siapa bilang selebriti itu hanya kerja terus mereka nggak memperhatikan pendidikan? Enggak juga. Karena apa? Karena pendidikan itu sangatlah penting gitu kan. Buktinya Maudy Ayunda kuliah sampai ke luar negeri. Gitu kan, tadi kan sempat ditanya untuk beradaptasi seperti apa. Ya yang namanya orang baru berimigrasi, apa sih namanya perpindahan satu penduduk lain itu? Imigran gitu kan, berimigran kan dari satu tempat ke tempat lain gitu ya, pasti butuh dengan adaptasi gitu ya. Begitu juga dengan Maudy Ayunda. Tapi ya adaptasi itu ya nggak selama-lamanya untuk beradaptasi, paling butuh waktu cuman berapa bulan atau berapa tahun kan. Buktinya Maudy Ayunda juga bilang bahwa kalau di tempatnya sekarang itu adalah rumah keduanya. Waduh, luar biasa sekali buat Maudy Ayunda. Ini sangat patut banget ya kita contoh. Karena apa? Karena saling berkarya, saling sibuk dengan mencari uang, tapi juga sibuk untuk mencari ilmu. Tapi nggak hanya Maudy Ayunda juga nih Celebtubers ya, ada juga selebriti yang memperhatikan pendidikannya, bahkan juga jauh-jauh terbang kemana-mana lah, itu kita nggak tahu ya. Gue juga penasaran karena juga belum lihat, sama-sama belum lihat, dan ini baru kita akan melihat bersama siapa dia selebritinya. Penasaran kan? Sama, langsung aja. Ini dia. Tak hanya sukses lewat suara emasnya aja nih guys, Gita Gutawa juga sukses dengan pendidikannya di luar negeri. Gita sendiri mengakui cara belajar di negeri sendiri sangat kontras berbeda dengan kampus di luar negeri. Kira-kira apa aja sih perbedaannya? Karena sama di sini, ya pastinya sebenarnya ya aku pasti susah mungkin untuk membandingkan apple to apple gitu, karena menurut aku sebenarnya sih pastinya tiap kampus pun kalau di sini pun juga pasti caranya juga beda-beda gitu. Tapi mungkin kalau di sana yang aku dapetin ya memang mungkin di sana tuh sebenarnya yang ditegaskan menurut aku itu bukan masalah materinya sendiri gitu, tapi yang memang
mungkin agak ditekankan juga adalah bagaimana cara kita belajar gitu. Jadi kalau dulu tuh memang apalagi pengalaman S2 aku ya gitu, dulu aja tuh sebenarnya nggak pernah tuh ada yang jarang banget ada sesi yang guru tuh menjelaskan di papan tulis gitu ya, terus kita cuma suruh nyatet, enggak gitu. Dulu malah sistemnya kita disuruh nyari dulu materinya sendiri di rumah, baca dulu, terus di kelas akhirnya cuma diskusi dan gurunya lebih banyak sebagai pembimbing aja gitu. Dan emang akhirnya banyak menggunakan teknologi juga gitu ya, gitu pakai video apa segala macam gitu. Jadi mungkin cara belajarnya itu juga yang menurut aku sangat menarik juga yang aku pelajarin selama di sana sih gitu ya. Nah kalau tadi kita lihat bahwa Maudy Ayunda tidak perlu beradaptasi lagi di luar negeri karena mungkin udah menjadi rutinitas sehari-harinya gitu kan. Nah tadi Gita Gutawa, tenang ya kreatif ya. Tadi kan kita bahas Maudy Ayunda. Sebenarnya yang kurang makan siapa sih, gue tau kreatifnya gitu kan. Jadi emosi. Jadi ya kan lupakanlah itu ya, tim editor tolong diedit bagus-bagus ya. Iya tadi kita bahas Maudy Ayunda yang dia tidak perlu lagi beradaptasi dengan negara yang ada di sana. Tapi lain hal dengan Gita Gutawa. Gitu loh maksudnya kreatif. Nah di mana Gita Gutawa ini ternyata dia merasakan kesulitan perbedaan ya, bukan kesulitan tapi merasakan perbedaan pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di luar negeri gitu. Di mana perbedaannya kalau misalkan kita di Indonesia itu biasanya kalau misalkan nyari materi atau apapun itu kita ngeliat referensi buku gitu kan, ada referensi lainnya gitu loh. Tapi diakui oleh Gita Gutawa ini bahwa kalau misalkan di luar negeri itu harus mencari referensi sendiri gitu loh. Apapun kita cari sendiri ya nggak tahu lah ya itu melalui apa. Ya mungkin saja melalui dengan dia terjun langsung apa nggak ngerti ya. Yang penting nyiapin materi sendiri lalu akan dibahas di sana gitu loh. Tapi ya suatu nilai plus lah buat mereka semuanya yang namanya pendidikan ya dimanapun itu. Tapi ya tadi kita bahas artis Indonesia, sekarang I'm a ticket too. If I could wish for one thing. Nah kalau kalian tahu kalau misalnya logat seperti itu pasti tahu kan kira-kira selebriti siapa sih yang berlogat ke Inggris-Inggrisan, bukan ke Inggris-Inggrisan sih sebenarnya, lebih tepat ke membawa logat Indonesia dengan logat Inggris gitu kan. Siapa dia? Iya benar itu dia. Tapi nggak tahu juga ya benar atau enggak tebakan kalian, pokoknya kalian komen aja di bawah. Gue juga penasaran siapa itu sebenarnya walaupun sudah tahu karena mau mancing kalian aja untuk komen di bawah. Julid. Yaudah deh, kalau gitu langsung aja kita lihat yuk siapa dia selebritinya. Ini dia. Kalau aktris yang satu ini emang gak bisa dipungkiri lagi ya guys. Gak hanya jago ngedance aja loh. Cinta Laura juga salah satu selebriti yang sukses dengan pendidikannya di Columbia University. Saking pinternya, Cinta Laura ditunjuk sebagai asisten dosen loh guys. Wah, sebagai warga negara Indonesia, gue turut berbangga hati nih. Aku Mei 2014 bakal selesai sekolah di Columbia University di New York. Harusnya aku lulus Mei 2015, tapi aku selesai setahun lebih cepat karena because I can do it, that's why. Dan mudah-mudahan nilainya konsisten semua A. Dan aku kan majornya what's major? Jurusannya kan aku psychology. Jadi karena nilai aku di psychology bagus banget, aku diminta sama salah satu profesor di Columbia University yang namanya Herbert Terrace untuk jadi teaching aid. Teaching aid itu jadi artinya jadi asistennya profesor. Jadi semester depan aku bakal jadi teaching aid, asisten Profesor Herbert Terrace buat salah satu kelasnya yang namanya Cognitive Evolution. Dan di situ kerjaan aku bakal bantuin students, mahasiswa sama mahasiswi di situ untuk I can't talk when you're talking. Indonesia's hard enough for me. Wait, let me start again. Okay, jadi karena semester depan aku bakal jadi teaching aid, kerjaan aku itu untuk bantuin mahasiswa sama mahasiswi kalau ada questions, ada pertanyaan soal kelas itu mereka tanya aku. Jadi aku bakal punya office hours. Office hours itu sejam atau 2 jam per minggu di mana mereka bisa datang temuin aku untuk tanya pertanyaan soal kelas di kelas yang mereka nggak ngerti. So it's a really
cool job karena yang bisa jadi assistant professor itu cuma kalau nilainya bagus-bagus dan nggak bisa asal lumayan bagus, harus perfect kalau bisa. Ditunjuk menjadi kalau di Indonesia tuh asisten dosen di Columbia University. Jadi kalau profesornya nggak bisa masuk, Cinta yang gantiin. Jadi saya bangga luar biasa karena seorang Indonesia bisa menjadi asisten dosen di universitas, salah satu universitas terhebat di dunia, di mana ada 3 presiden Amerika yang lulusan dari Columbia University. Jadi saya ngerasa seperti Cinta menancapkan bendera Indonesia di Columbia University. Luar biasa sekali, tepuk tangan buat ketiga wanita hebat ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu R.A. Kartini, yaitu habis gelap terbitlah terang. Nah itulah dia mereka bertiga, ada Maudy Ayunda, ada Gita Gutawa dan juga Cinta Laura. Mereka adalah wanita-wanita berprestasi. Dan tadi masalah Cinta Laura ya, mungkin gak hanya Cinta Laura aja ya, mungkin mereka-mereka yang berprestasi tersebut pasti merasa bangga ya, terutama orang tua dari Cinta Laura yang bangga banget Cinta Laura bisa kuliah di Columbia, terus menjadi asisten dosen di sana dan mengharumkan nama bangsa yaitu Indonesia. Waduh luar biasa sekali, tepuk tangan lagi buat mereka semuanya dan buat kalian semuanya. Pokoknya apapun pekerjaannya, apapun pendidikannya ya jangan lupa bersyukur gitu kan. Kalau misalkan kita sibuk dengan bekerja, jangan lupa dengan pendidikan. Kalau kita dengan berpendidikan, jangan lupa ujung-ujungnya nanti kan juga akan bekerja juga gitu kan. Yang semuanya yang terbaik aja gitu kan. Dan ingat satu hal, ketika misalkan kita melakukan pendidikan atau sekolah itu, lakukan apa yang kalian mau, dalam arti kata apa jurusan atau skill yang kalian punya itu yang kalian ambil. Jangan skill orang tua pengennya ini terus kalian pergi ke sana tapi kalian nggak sanggup, jangan. Tapi kalau misalkan kalian dan orang tua sependapat, misalkan orang tua pengennya kalian jadi dokter, kalian juga punya skill jadi dokter, silahkan gitu. Karena apa? Karena yang namanya kuliah itu atau mungkin ataupun ilmu itu kan tergantung dengan skill apapun itu. Juga nanti kita juga setelah lulus dari sana juga memilih pekerjaan sesuai dengan apa yang kita punya, skill yang kita punya gitu kan. Ya udahlah kalau begitu, waktu kita sudah habis karena jauh banget ya perjalanan kita sampai ke luar negeri. Dan ini juga sepertinya setelah melihat mereka bertiga, gue juga pengen rasanya ya nggak mau kalah dengan mereka bertiga. Habis ini gue langsung urus paspor, urus visa, gue langsung ngambil S2, S3 dan SS lainnya di luar negeri. Oke lah kalau begitu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Seleb pastinya dengan tayangan-tayangan dan juga berita-berita dari artis-artis kesayangan Anda. Tapi sebelum pamit jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen serta bunyikan tanda lonceng. Teng-teng-teng-teng. Akhirnya King Obel pamit. Bye bye.